Modal Dengkul, Dapur Ngebul. Kita masih bersama Haji Jaja dan Meli Manuhutu. Iya. Ibu Meli dan Pak Jaja tadi udah mengobrol tentang organik ini. Ibu, produk organiknya dibawa nggak sih ke sini? Kebetulan saya dibantu oleh kelompok Tani Unik. Terima kasih untuk kelompok Tani. Tepuk tangan dong, udah ngebantuin saya bawain ini ke Jak TV. Tuh. Ada, coba. Ada. Boleh saya bantu ambil itu ya? Boleh. Kayaknya agak berat ya. Berapa Ibu? Ya? Ini adalah produk dari Ibu Meli. Jadi gini, kebetulan juga organik tuh sebenarnya kan tanamannya banyak juga orang yang rancu ya. Mereka bingung apakah sama dengan sayuran yang non organik gitu ya jenisnya. Sebenarnya sama aja gitu. Jadi ada kangkung, ada bayam, ada selada. Pokoknya lihat kebunku penuh dengan semuanya. Jadi kalau kita orang awam, organik dan tidak organik itu tidak bisa secara visual itu dibedakan. Sebenarnya sih kalau kita emang kalau pengen tahu ya, kalau organik tuh lebih kelihatan dari kalau lagi lagi musim-musimnya ini sih sebenarnya bolong-bolong seperti ini ya, kalau bisa saya angkat, sorry. Jadi ini organik itu karena saking alaminya, kita tuh nggak disemprot-semprot yang bikin bagus, apa dikasih hormon segala macam. Jadi tuh ada ulat bolong-bolong gini yang ulat makan. Tidak terlihat terlalu ini ya, terlalu mulus. Performanya nggak mulus, nggak bagus gitu, tapi khasiatnya yang bikin oke gitu. Nah, terus Ibu memasarkan di mana tadi sendiri, kios sendiri? Iya, saya sendiri, kebetulan saya ada toko gitu ya. Cuma saya emang bermitra dengan banyak petani gitu. Jadi saya punya toko di Jakarta, di Kemang gitu. Jadi saya skalanya masih rumah tangga. Jadi sebagai penyanyi sekarang berjualan ini ada masalah nggak gitu? Kok kayaknya penyanyi mau-maunya jadi tukang sayur gitu? Wah, saya seneng banget itu. Jadi gini, kebetulan kan semua orang mau jadi penyanyi, kayak seperti Bapak mau jadi host, mau jadi mahasiswa, mau seperti Pak Jaja nih, pengusaha pupuk. Tapi kan kita harus sehat. Saya tertarik tadi mengenai beralih dari mengambil profesi sebagai tukang sayur, atau tukang buah. Nggak apa-apa, saya senang. Bagaimana kan? Beralih? Kan ada rasa hambatan mental, gitu. Bagaimana Ibu mengatasi itu? Oh gitu, kebetulan saya nggak terlalu yang saya artis loh gitu, nggak begitu ya. Jadi saya benar-benar nggak terlalu yang gitu banget. Tapi saya lebih kepikiran, saya pribadi senangnya sesuatu yang menantang, itu yang saya akan lakukan gitu. Jadi saya nggak kepikiran saya tukang sayur segala macam. Banyak saya bilang, kok mau sih dibilang tukang sayur, tapi saya pribadi sih bangga sekali. Apalagi saya pikir dengan organik ini bisa ngebantu banyak orang gitu ya. Banyak juga sih konsumen saya yang sakit segala macam, dengan makan organik ini mereka jadi lumayan bisa treatment dengan ini gitu. Ya, ini Pak Jaja, ini pupuk organik Bapak bisa ya bantu? Bisa kan keseluruhannya sampai Ambon-Ambon ya Pak ya? Oh bisa. 21 hari jadi uang Pak. Oh gitu, jadi uang ya. Jangan lupa kalau jualan kangkung Pak. Bagus. Kalau jualan besok dengan Bu Meli jangan lupa komisi untuk saya ya Pak ya. Tetap ya Pak Bayu ya. Pemasarannya selain di Kemang tadi, udah apa rencana ke depannya? Jadi saya rencananya pengen banget ngebantu banget untuk petani. Sebenarnya nggak di Indonesia aja, organik seluruh dunia ngebantu petani kecil ya sebenarnya ya. Jadi saya pengen banget punya supermarket organik, cuman yang khusus produk lokal. Oh, jadi punya cita-cita seperti itu. Nah, produk lokal ya. Produk lokal. Kalau mengenai pupuk organiknya ya Pak Haji Jaja, ini semua ada di sini. Saya lihat pupuknya sama atau kalau pupuknya Pak Jaja ini? Sama Pak. Mereka ya, kebanyakan sih kalau petani kebetulan karena mereka sekarang buat sendiri ya gitu, kan bisa deh. Mengenai pemasaran gimana? Ibu Mbak Meli itu turun sendiri memasarkan? Saya pemasaran turun sendiri. Kalau Ibu udah punya kelompok apa Bu? Apa kelompok penjual, kelompok produsen? Ya, saya ada kelompok produsen, pastinya kelompok tani. Saya tuh biasanya kan banyak konsumen juga, saya tanggung jawab kepada konsumen. Mereka tanya bener nggak sih ini organik, dan kebetulan juga saya benar-benar percaya banget dengan apa yang saya sekarang lakukan, yaitu dengan saya mengikuti, ada Departemen Pertanian, kita ada komunitas organik dari Mapolrina segala macam, terus ada seminar organik, dan mereka tuh biasa produsen-produsen yang emang sudah produsen organik khususnya, yang emang mereka udah lama banget deh mereka di organik, dan biasanya saya bekerja sama dengan mereka gitu. Apa saja itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok organik itu? Kelompok organik ya, biasanya mereka juga dengan kelompok organik ini ya, kelompok tani ini biasanya mereka juga
melakukan ya banyak sekali, misalnya kita banyak untuk diskusi dengan mereka gitu ya, gimana mengembangkan organik, karena kan organik ini produknya lumayan, walaupun nggak terlalu banyak yang usaha organik, produknya lumayan banyak tapi demand-nya agak kurang karena kurangnya informasi juga gitu. Banyak kan kita lebih banyak berdiskusi tentang itu, bagaimana mengembangkan itu sendiri gitu. Mengenai pendanaan apa Ibu gimana? Nah, ngomongin pendanaan gitu ya, kebetulan emang terus terang saya nggak bekerja sama langsung dengan kelompok tani yang tidak langsung mendanai langsung gitu ya, mereka karena ada yang mendanai mereka dari kelompok itu, cuma saya emang jadi mereka memproduksi aja, gitu. Ibu mengambil gitu. Betul. Itulah pemirsa, Melly Manuhutu melepaskan hambatan mentalnya untuk menjadi tukang sayur organik. Kita akan melanjutkan perbincangan saya. Modal dengkul, dapur ngebul.